Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Mayori dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di sini saya akan menjabarkan secara singkat materi perkuliahan saya yang berjudul Mitigasi Bencana. Langsung saja, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam, faktor non-alam, dan faktor manusia ataupun sosial, yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Adapun bencana-bencana yang ada di Indonesia, yang pertama adalah banjir, kebakaran hutan dan lahan, serta rumah penduduk, tanah longsor, banjir bandang, angin puting beliung, gempa bumi, dan juga yang terakhir adalah bencana sosial. Resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan dalam kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit jiwa, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Adapun probabilitas timbulnya kerusakan atau kerugian yaitu berupa jiwa, harta, kehidupan, dan lingkungan yang diakibatkan oleh interaksi antara ancaman bahaya yang disebabkan oleh alam atau manusia dengan kondisi yang rentan dan kapasitas yang rendah. Lanjut ke poin berikutnya, yaitu mitigasi bencana. Mitigasi bencana merupakan suatu rangkaian upaya guna mengurangi risiko bencana, baik lewat pembangunan fisik atau penyadaran dan peningkatan kemampuan dalam menghadapi ancaman bencana menurut Pasal 1 Ayat 6 PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan pergaulan bencana. Adapun jenis mitigasi bencana yaitu ada dua. Yang pertama, mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural. Dalam mitigasi bencana, masyarakat memiliki hak. Yang pertama adalah dilindungi dari bencana dan mendapatkan bantuan saat kondisi darurat. Melindungi aset-aset kehidupan dengan upaya mengurangi risiko. Menghadap akses untuk kebutuhan dasar, sandang pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan. Dan yang terakhir adalah bantu korban untuk memenuhi hak asasinya, dapat mengakses bantuan dan dapat pulih dari dampak kekerasan atau penganiayaan. Dalam mitigasi bencana, mereka memiliki tujuan dan kegiatan dalam mitigasi. Dan yang pertama adalah tujuan mitigasi ialah meminimalisir risiko korban jiwa, meminimalisir kerugian ekonomi, meminimalisir kerusakan sumber daya alam, pedoman bagi pemerintah untuk membuat rencana pembangunan di masa depan, meningkatkan public awareness atau kecerdasan masyarakat dalam menghadapi risiko dan dampak bencana, membuat masyarakat merasa aman dan nyaman. Kegiatan dalam mitigasi juga mempunyai aspek-aspek. Yang pertama adalah mengenal dan mematuhi risiko bencana, membuat perencanaan atau partisipasi penanggulan bencana, memberi awards bencana bagi warga sekitar, mengidentifikasi dan mengenal sumber ancaman bencana, memantau penggunaan teknologi tinggi dan pengelolaan SDA, mengawasi pelaksanaan tata ruang, mengawasi pengelolaan lingkungan hidup. Dalam mitigasi bencana ada yang namanya relawan, dan untuk menjadi relawan memiliki syarat-syarat tertentu. Yang pertama adalah warga negara Indonesia berusia 18 tahun ke atas, sehat jasmani dan rohaninya, memiliki jiwa kerelawanan, semangat, mampu bekerja secara mandiri dan dapat bekerja sama, memiliki pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang bermanfaat bagi penanggulangan bencana, tidak sedang terlibat dalam perkara hukum pidana, telah diakui sebagai relawan penanggulangan bencana oleh organisasi induk relawan. Persyaratan lainnya ditentukan oleh masing-masing organisasi tersebut. Dan juga relawan mempunyai prinsip-prinsip. Yang pertama adalah cepat dan tepat, prioritas, koordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, transparansi, akuntabilitas, kemitraan, pemberdayaan, non-diskriminasi, non-politisi, kesehatan gender, menghormati kearifan lokal. Baiklah,
Dari materi yang saya sampaikan tadi, kesimpulannya ialah dimanapun dan kapanpun kalian berada, jika bencana akan datang, maka akan datang. Tidak menentu itu baik itu perempuan atau lelaki, tua atau muda, sehat ataupun sakit. Jika bencana datang, maka akan datang. Dan dari itu, kita setidaknya mempunyai ilmu tentang bencana. Dan bagaimana caranya kita menyikapi jika terjadi bencana yang tidak kita sangka-sangka. Sekian materi yang saya sampaikan. Jika ada salah kata ataupun penyampaian yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.